Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, mari kita akan bangkit berdiri semuanya. Nah, Pak Pras itu, Mister Pras itu senangnya itu naik ke gunung yang tinggi. Ya kan Mister ya? Ya gunung yang tinggi. Nah, karena saat ini lagi pandemi, jadi kita naiknya itu ke gunungnya itu lewat lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kita akan sama-sama memakai gerakan ya. Di kanan bawah.
mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Karena Salib. Kenapa Eren nggak mau belajar lagi? Pelajarannya susah. Hah, jadi Erennya mau apa sekarang? Hanya main game aja lebih seru. Eren, kamu kan anak Tuhan, kamu tidak boleh malas, kamu harus semangat, kamu harus bertekun dalam belajar. Yuk sini yuk Eren, duduk sini. Mana Eren yang nggak bisa pelajarannya? Coba kasih tahu mama.
Ini Oh, yang itu. Oh iya, Aaron, tahu nggak di Alkitab loh ada sebuah cerita firman Tuhan yang tokoh Alkitabnya itu merupakan orang yang sangat tekun dan juga orang yang selalu bersemangat. Mau tahu nggak ceritanya kayak gimana? Mau tahu nggak? Mau? Yuk kita dengarkan sama-sama ya cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik sekalian, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan juga yang mengerti isi hati kami. Tuhan juga yang akan memberitakan firman Tuhan ini biar jadi berkat bagi kehidupan kami. Jadi bekal di masa-masa kami sekolah maupun nanti saat kami dewasa. Tolong kami ya Tuhan untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab diceritakan seorang tokoh yang terkenal. Siapa itu? Yaitu Daniel. Dia adalah seorang muda keturunan bangsa Israel. Hidupnya dia hidup di dalam Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, Tuhannya bangsa Israel. Sampai suatu kali Daniel diambil dari sekian banyak orang Israel untuk diangkat menjadi pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi ini nanti akan memimpin bawahannya yang begitu banyak. Nah, pejabat tinggi yang dipilih oleh raja ada 3 orang. Salah satunya adalah Daniel. Dan 2-nya lagi bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Daniel punya banyak kelebihan. Yang pertama, Daniel sangat disayang oleh Raja Darius. Karena Raja Darius ini melihat Daniel itu begitu pintar dan penuh dengan hikmat. Yang kedua, Roh Kudus selalu menyertai Daniel. Daniel selalu lebih pintar, lebih berhikmat daripada kedua pejabat tinggi lainnya. Sampai suatu hari Raja Darius mau mengangkat lagi jabatannya Daniel untuk memegang jabatan yang jauh lebih tinggi. Tetapi dua pejabat tinggi yang tidak percaya kepada Tuhan itu sangat iri. Mereka benci sekali kepada Daniel. Daniel ini orang baru loh, masih muda loh, tetapi sudah mau diangkat lagi untuk menjadi pemimpin kita. Kami gak akan setuju, kita gak akan suka, apalagi dia bukan bangsa kita. Dia adalah bangsa lain, dia adalah bangsa buangan, karena pada saat itu memang bangsa Israel sedang dibuang. Nah, tetapi apa yang dikerjakan oleh 2 pejabat tinggi yang jahat ini? Mereka berencana sesuatu hal yang mau mencelakai Daniel. Apa itu coba adik-adik? Nah, adik-adik, 2 orang ini bersama 1 wakil raja begitu ya, menjadi provokator bagi orang-orang ataupun pejabat-pejabat tinggi lainnya maupun bawahan mereka untuk bersama-sama bersepakat tentang apa? Membuat satu hal atau satu aturan yang kalau nanti Daniel melanggar aturan tersebut, maka Daniel akan dijatuhi hukuman oleh raja. Nah, hukuman oleh raja itu bukan hukuman yang sembarangan, hukuman yang berat. Kalau raja sudah menjatuhkan hukuman, pasti hukuman itu pasti berat, bukan hukuman yang ringan. Dan orang yang melakukan kejahatan itu tentu kejahatan yang begitu berat di hadapan raja. Mau tahu apa hukumannya? Atau mau tahu apa yang menjadi triknya mereka tuh ya untuk menjatuhkan Daniel? Nah, akhirnya si orang-orang ini pergi datang kepada raja. Mereka begitu sangat memuji-muji raja. Mereka begitu sangat mengagung-agungkan raja. Sampai akhirnya raja bertanya ada apa. Lalu mereka bilang begini, "Raja, boleh tidak? Coba raja pikir baik-baik, selama 30 hari semua orang di negara ini, di negeri ini, baik bangsa yang asli maupun bangsa buangan, mereka tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh menyembah Allah manapun, tidak boleh menyembah apapun selain menyembah raja."
Misal, kalau mereka punya pergumulan, mereka kan berdoa kepada Tuhan mereka, kepada dewanya mereka. Kalau bangsa Israel berdoa kepada Allah. Tapi selama 30 hari mereka tidak boleh lakukan itu. Mereka harus sampaikan keluh kesah mereka itu kepada raja. Lalu raja berpikir, oh iya, baik juga ya usulmu itu. Karena raja bukan orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya raja menyetujui hal tersebut. Lalu kalau ada orang selama 30 hari, salah satu harinya misalkan di hari ke-28 atau di hari yang kelima atau di hari yang ke-15 atau di hari apapun selama 30 hari itu, sebelum lewat dari 30 hari itu, ketahuan ada orang yang berdoa kepada Allahnya, maka harus dihukum. Hukumannya berat, bukan main-main. Hukumannya adalah masuk ke dalam gua singa. Wah, takut bukan? Masuk ke dalam gua singa itu pasti mati, pasti dicabik-cabik, begitu kan? Itu hukuman yang berat. Akhirnya raja setuju. Raja mencap aturan yang baru itu, begitu ya. Lalu disebarkan, diumumkan kepada bangsa di sana, kepada orang-orang yang tinggal di sana. Semua terkejut, semua takut, tetapi mereka begitu mengikuti kemauan raja. Lalu bagaimana dengan Daniel? Karena Daniel juga sama mendengar perintah itu. Apakah Daniel takut? Apakah Daniel tidak berdoa? Kan hanya 30 hari nggak perlu berdoa. Tidak adik-adik. Daniel pergi ke atas rumahnya. Dia berdoa 3 kali sehari. Setiap hari. Sekalipun dalam 30 hari itu saat pengumuman aturan raja itu disampaikan kepada masyarakat. Disampaikan berarti berlaku. Tapi Daniel justru setia berdoa kepada Tuhan. Dia bertekun berdoa kepada Tuhan. Dia bersemangat berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah setiap hari dia akhirnya mengurung diri di dalam kamar dan berdoa kepada Tuhan? Tidak juga adik-adik. Waktu dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia pergi ke kerajaan, lalu ngapain? Bekerja dengan semangat, bekerja dengan tekun. Dan Darius begitu sangat sayang kepada Daniel. Tetapi 2 pejabat tinggi lainnya dan 1 wakil raja itu begitu jahat. Mereka mencari tahu, mereka menyelidiki bagaimana caranya agar kami bisa menemukan bahwa Daniel itu sedang berdoa kepada Tuhan. Suatu kali akhirnya ketahuan kalau Daniel lagi berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang terjadi? 3 orang ini lari-lari cepat-cepat menemui raja, lalu melaporkan hal tersebut. Lalu bagaimana kondisi raja? Raja begitu sedih, raja begitu gelisah, raja itu begitu kecewa. Kenapa hanya 30 hari Daniel tidak menuruti perintah raja? Padahal itu sah karena sudah dicap oleh raja, begitu. Akhirnya dengan berat hati, ya sudahlah, panggil pengawal, suruh tangkap Daniel. Ditangkaplah Daniel. Setelah ditangkap lalu disidang. Setelah disidang ketahuan kesalahannya karena tidak menuruti raja untuk tidak berdoa kepada Allah. Begitu ya. Harus kalau mau mengungkapkan segala sesuatu, ungkapkannya kepada raja, bukan kepada Allah. Tetapi apakah Daniel membela diri? Tidak. Daniel tidak sedikit pun membela diri. Bahkan Daniel tidak minta, raja ampuni saya, raja beri saya keringanan hukuman, kan saya pejabat tinggi. Tidak adik-adik. Daniel mengikuti aturan ataupun hukuman yang diberikan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pintu itu ditutup dengan begitu erat. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa menolong sampai pintu itu nanti dibuka kembali dari atas. Lalu para singa sudah mulai lihat, begitu ya. Sudah mulai menyaksikan siapa ini yang dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa yang akan menjadi mangsa di gua singa ini. Singanya gak cuma 1, tapi singanya ada beberapa. Daniel takut.
Namanya manusia pasti takut, ya ada rasa takut. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mulut-mulut para singa itu ditutup sehingga mereka tidak bisa memangsa Daniel. Sampai keesokan harinya pagi-pagi sekali Darius panggil pengawalnya, ayo ikut saya buka itu gua singa. Apakah Daniel masih hidup atau tidak? Dan ingat bahwa singa-singa itu bukan singa-singa yang kenyang lalu tidak mau makan Daniel. Daniel mah dagingnya gak enak. Daniel mah mungkin kurus, kecil, kerempeng, cuman tulang doang, gak enak. Gak mau makan. Enggak adik-adik. Pada masa itu, Goa Singa itu menjadi satu tempat penghukuman. Di dalamnya singa-singa itu singa-singa yang lapar. Bukan singa-singa yang kayak sekarang di kebun binatang. Singanya gendut-gendut gitu ya. Kalau lihat di TV gitu ya, kalau kita lihat berita atau lihat kebun binatang, kita lihat singanya masih gendut-gendut, makanannya enak-enak. Enggak adik-adik, itu adalah singa-singa yang dipersiapkan untuk melahap para penjahat yang dihukum oleh raja. Lalu Darius di luar berteriak sebelum pintu itu dibuka ya, Daniel, begitu ya, apa kamu masih hidup? Lalu Daniel berkata, ya raja, saya masih hidup. Lalu dibuka cepat-cepat pintu itu dan Daniel dikeluarkan dari gua singa. Apa yang terjadi adik-adik? Bajunya masih begitu baik. Tidak ada sedikit pun baju yang dirobek. Tidak ada cakar singa yang tajam itu merobek kulitnya ataupun mencakar wajah Daniel. Tidak ada. Lalu tangannya buntung, putus, kakinya putus karena dimakan oleh singa. Tidak. Semua utuh termasuk pakaiannya. Dia keluar dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Raja Darius begitu terkejut dan sekaligus dia percaya kepada Tuhannya Daniel, bahwa Tuhannya yang sudah menolong Daniel untuk lepas ataupun selamat dari singa-singa yang sangat-sangat kelaparan itu. Lalu apa yang Darius lakukan? Darius tahu ada 3 penjahat, 3 provokator ini harus ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa karena mereka sudah memprovokator seluruh negeri itu untuk apa? Untuk menolak Tuhan, untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Akhirnya 3 orang tersebut, 2 pejabat tinggi dan 1 wakil raja itu yang jahat, dimasukkan ke dalam gua singa dan singa segera memakannya. Nah adik-adik, Darius begitu bersyukur melihat bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan lagi jabatan Daniel, bahkan menaikkan jabatannya lebih tinggi lagi, sehingga Daniel dipercayai untuk mengatur segala kondisi di dalam negeri tersebut, membantu raja, menjadi sahabat raja, menjadi wakilnya raja, untuk menolong memikirkan bagaimana kondisi negeri tersebut. Dan satu lagi adik-adik, Daniel dengan tekunnya, dengan kesabarannya, dengan semangatnya, mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik sebagai pejabat tinggi pada saat itu dan sekarang naik jadi wakilnya raja tuh ya. Dia mau sungguh-sungguh bertekun, bersabar, dan juga semangat mengerjakan segala sesuatu. Maka itu menjadi contoh bagi Darius. Darius menyaksikan bahwa inilah anak Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia sampaikan dan memerintahkan kepada seluruh bangsa pada saat itu. Kalian harus menyembah Allahnya Daniel, yaitu Tuhan kita di surga itu. Kalau zaman sekarang itu kita sebut Tuhan Yesus gitu ya. Harus menyembah Allah tersebut. Kenapa? Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Allahnya bangsa Israel, Allah yang sungguh-sungguh hidup. Sudah menjadi bukti karena dia menyelamatkan Daniel. Dan hidup Daniel bisa menjadi contoh.
Nah, adik-adik sekalian, apakah kita juga mau hidup bertekun, hidup sabar, dan semangat, baik di dalam kita ibadah dengan Tuhan, intim dekat dengan Tuhan, sehingga kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik? Dan yang kedua, maukah kita tetap bertekun, bersemangat, dan bersabar untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak didik di sekolah, sebagai anak dari orang tua kita? Adik-adik, mari pakai waktu dan kesempatan ini untuk berkomitmen kepada Tuhan. Hidup tekun di dalam Tuhan. Hidup tekun belajar. Hidup bersabar walaupun di tengah masa pandemi kapan kami bisa kembali ke sekolah. Tetapi sabar, ada waktunya Tuhan yang terbaik untuk kalian. Kapan kami bisa datang ke gereja? Ingat, ada waktu Tuhan yang terbaik. Kalian diminta untuk sabar. Sabar artinya kita beriman kepada Tuhan. Kita tidak dipengaruhi oleh apapun. Kita tidak cepat marah, kita tidak cepat kecewa, kita tidak cepat emosi dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dan mari kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup kita di dalam Tuhan, maupun kita semangat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan cuma biar dapat naik kelas ataupun dapat nilai yang baik, biar kita bisa jadi contoh teladan bagi teman-teman yang lainnya. Mau adik-adik? Mari kita sama-sama berkomitmen. Oh gitu ya, Ma? Iya. Jadi Eren mau janji nggak sama Tuhan? Eren mau rajin dan juga mau tekun, mau semangat beribadah kepada Tuhan, dan juga mau tekun belajar biar bisa naik kelas dan nilainya dapat nilai yang terbaik. Mau nggak Eren? Mau. Adik-adik mau juga kan di rumah? Yuk adik-adik kita doa dulu sama-sama ya. Kita mau janji sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berjanji bahwa hari ini kami mau bertekun, kami mau bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk selalu belajar firman Tuhan, dan juga untuk belajar dengan sungguh-sungguh menaati setiap perintah guru. Kami mau menjadi anak yang baik. Kami mau menjadi anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan melalui hidup kami. Ini doa kami. Beri kami semangat untuk bertekun dan belajar, dan juga kami punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan sama seperti Daniel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Jumat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman ini masuk dalam hati kami dan kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa buat situasi COVID di tempat ini Bapak, terutama di Tasikmalaya. Kiranya Kau selalu memberikan penyertaan bagi kami untuk mengatasi COVID ini. Kami berdoa buat pemerintah yang ikut serta dalam mengatasi COVID ini. Kau kiranya juga menyertai mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami dalam masa endemik COVID ini. Kiranya juga memberikan kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan pekerjaannya mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami. Kiranya dalam COVID ini, dalam PJJ ini, kami diberikan karakter-karakter yang baik dalam melakukan PJJ, beserta juga kesehatan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu guru, bapak guru, ibu kepala sekolah kami yang ada di Sekolah Bina Bakti ini. Kiranya juga memberikan kesehatan, kekuatan dalam kami melakukan PJJ. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang semuanya dalam masa pandemi COVID ini selalu memberikan kekuatan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mengatasi, mampu melalui COVID ini, pandemi ini dengan baik selalu dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.